Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Radian Wahyu Elhaq BP 191152-2003 serta saya sendiri Fathia Rahmana Ziva BP 191152-2013 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengolahan basis data sederhana. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu basis data atau database. Basis data atau database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Definisi basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Software yang digunakan untuk mengolah dan memanggil query basis data disebut sebagai Sistem Manajemen Database atau DBMS. Menghubungkan Java ke database dengan JDBC. Untuk dapat menghubungkan Java dengan basis data, kita membutuhkan JDBC atau Java Database Connectivity. JDBC ini memiliki tugas menyediakan koneksi ke database, sehingga data yang berada di dalam database tersebut dapat kita akses dan dapat kita olah melalui program Java. Dalam JDBC ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu Driver Manager, yaitu sebuah kelas untuk mengolah driver. Driver, yaitu interface yang menangani komunikasi dengan database. Connection, yaitu interface yang menyediakan metode untuk menghubungi database. Statement, yaitu interface untuk mengeksekusi query. Result set adalah interface untuk menampung data hasil query. Untuk database yang dapat digunakan untuk Java diantaranya MySQL, SQLite, PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, dan lain-lain. Langkah-langkah mengkoneksikan Java ke database. Secara singkat, cara mengkoneksikan program Java ke database adalah: pertama, import package java.sql.bintang. Import package java.sql.bintang sendiri adalah bentuk kelas dan interface yang kita gunakan setelah disingkat. Untuk awalnya dapat dilihat pada gambar di slide ini. Kedua, daftarkan driver atau pilih driver yang akan digunakan. Dengan catatan, driver serta URL yang digunakan akan berbeda setiap database yang kita gunakan. Untuk driver dan URL yang digunakan pada beberapa database, pada saat ini contohnya PostgreSQL dan MySQL dapat dilihat pada slide ini. Ketiga, buat sebuah koneksi ke database. Contoh strukturnya dapat dilihat pada slide ini, di mana kita harus memasukkan URL database tadi, nama user, serta password yang kita gunakan pada database tersebut. 4. Eksekusi sebuah query. Pertama, kita buat sebuah statement untuk eksekusi query. Contoh strukturnya dapat dilihat pada slide ini. Kemudian kita buat sebuah query, eksekusikan, dan hasilnya akan tersimpan ke dalam objek RS atau result set. Contoh strukturnya dapat dilihat pada slide ini. Metode eksekusi query akan menghasilkan nilai kembalian berupa objek result set. Metode ini biasanya digunakan untuk mengambil data dari database. Kelima, tutup koneksi dengan menggunakan metode close. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada slide ini. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya dan demo program akan dilanjutkan oleh Radian. Kepada saudara Radian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program mengenai basis data sederhana. Pada kali ini kita akan menggunakan Eclipse sebagai workspace dan juga PostgreSQL sebagai database yang akan digunakan. Sebelumnya teman-teman perlu mendownload JDBC driver atau Java Database Connector. Itu saya telah mendownload yang versi 42.2.18. Bisa teman-teman download di jdbc.postgres.org. Mungkin dan bisa juga menggunakan database lain seperti MySQL dan lainnya. Selanjutnya teman-teman juga perlu membuka pgadmin untuk Postgresnya. Dan juga pertama kita create database dulu setelah membuatnya dengan nama demo praktikum BPL. Setelah itu kita kembali ke Eclipse. Di sini pertama-tama teman-teman membutuhkan beberapa statement untuk mengimport kelas interface yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan Java ke database tersebut. Di sini ada Java SQL connection untuk menyediakan metode untuk menghubungi database.
itu untuk mengkoneksikannya. Lalu ada driver manager, itu untuk mengelola driver. Lalu ada JavaSQL statement untuk mengeksekusi query, dan juga ada JavaSQL result set untuk menampung data hasil query. Selanjutnya buat sebuah kelas, saya sini membuat kelas nama koneksi. Di sini di dalam kelas tersebut saya membuat beberapa parameter JDBC untuk mengkoneksikan program ini ke database. Di sini ada statement public static string URL JDBC PostgreSQL localhost 5.3.pl, di mana statement string ini digunakan untuk menghubungkan database kita dengan URL berupa alamat database tersebut. Selanjutnya adalah string user Postgres, di mana ini adalah untuk digunakan untuk login ke database tersebut dan masukkan password yang ada. Selanjutnya di sini kita akan membuat objek yang diperlukan untuk mengolah database. Di sini kita membutuhkan static connection. Itu digunakan untuk menghubungkan database dengan program sendiri. Ada statement seperti yang sebelum di atas untuk mengeksekusi query, dan juga ada result set untuk menampung data hasil query. Lalu kita masuk ke program utama. Pertama kita buat dulu variabel yang dibutuhkan untuk mengisi database. Di sini saya membuat variabel nomor, nama, dan juga alamat. Setelah itu kita dengan nomor 1, nama radian misalnya, dan juga alamat panjang. Lalu selanjutnya kita coba untuk membuat koneksi ke database. Kita membutuhkan kita panggil metode ini. Itu adalah driver manager.getConnection berupa URL, user, dan password. Ini digunakan untuk membuat koneksi yang tadi. Nah, selanjutnya kita buat laporan. Apabila kondisinya berhasil, maka akan tercipta berhasil koneksi ke PostgreSQL. Apabila gagal dan bernilai 0, maka akan muncul pesan gagal koneksi ke PostgreSQL server. Nah, bila kita demokan saja sebentar ya. Coba kita save dulu, lalu kita mulai. Nah, akan muncul berhasil koneksi ke PostgreSQL server. Baiklah, sebelumnya kita harus membuat dulu ya tabelnya. Kita bikin di sini dengan nama pribadi. Oke, save. Nah, lalu kita panggil ya. Oh ya, belum muncul kolomnya sendiri. Lalu kita buat di sini kolomnya itu dengan nama nomor. Itu bertipe integer. Selanjutnya itu kita bikin kolom nama. Tipe data juga tipe data adalah karakter varying. Kita buat nama itu 30 lah. Selanjutnya kita buat nama kolom alamat. Nanti tipe datanya juga karakter varying. Kita buat lengthnya 40. Baik, kita coba jalankan statementnya. Kita akan kirim data. Kita buat laporannya. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah ada ya nomor raster dan nama radian dengan alamat panjang. Selanjutnya untuk mengupdate data kita membutuhkan string sebagai berikut. Nah, dan untuk delete data kita akan gunakan string sebagai berikut, dimana adalah from pribadi bernomor sama dengan nomor gitu. Dan untuk read data kita akan baca, dimana string SQL ini adalah select from pribadi, jadi akan menampilkan datanya. Nah, untuk eksekusinya menyimpan hasil di objek RS, kita membutuhkan RS pada statement terus sedikit query.sql,
Dan selanjutnya ada untuk security update, itu security update SQL. Ini akan dicek untuk resolusi sendiri. Nomor sama dengan rs nomor, memanggil nomor, dan nama adalah RSA nama, alamat adalah RS alamat. Jangan lupa dikasih exception untuk menutupnya. Mungkin sekian dulu ya demo program database sederhana ini. Semoga teman-teman bisa pahami, dan juga kalau teman-teman masih belum paham, mungkin bisa dicek juga video-video dari teman-teman kita lainnya. Baiklah, saya tutup berita video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.